Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-13. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab terlebih dahulu. Baik, semoga semua juga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi sedang tidak baik. Oke, kita langsung ke materi saja tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian ketahanan nasional ya. Apa itu ketahanan nasional? Secara etimologi, ketahanan adalah mampu tahan serta kuat dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, nasional sendiri itu berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ya. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ya. Sehingga secara etimologi ketahanan nasional itu adalah mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa di dalam pengertian politik. Lalu secara terminologi ya, secara terminologi sendiri ketahanan nasional itu dapat diartikan sebagai yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ya, ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Nah, sebagai konsepsi atau doktrin ini sendiri itu dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia yang berlandaskan pada ajaran Astagatra. Di mana dalam kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek alamiah ya, yang berjumlah dari 3 unsur atau trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau pancagatra. Nah, trigatra dan pancagatra ini digabung menjadi satu kesatuan, yaitu astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Yang kedua, secara terminologi itu adalah ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Ya, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional di Indonesia pada masa kini itu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, nah kondisi Indonesia tersebut itu bisa diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yaitu dengan ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sendiri itu dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa selalu berubah-ubah, di dalam artian itu dapat meningkat ataupun menurun, jadi bersifat statis. Lalu secara terminologi yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai strategi, yaitu cara atau pendekatan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive ya, walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya itu karena bangsa Indonesia mempunyai strategi ketahanan nasional. Ya, jadi ketahanan nasional itu sebagai suatu strategi. Jadi dalam pengertian yang ketiga ini, ketahanan nasional itu bisa dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial, yang tadi ada aspek alami dan sosial tadi, untuk diperhitungkan di dalam menanggulangi atau menghadapi ancaman yang ada. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang wajah ketahanan nasional ya. Nah, tentang 3 wajah ketahanan nasional ini berkembang dan terumuskan di dalam dokumen kenegaraan. Misalnya pada naskah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Pada naskah GBHN tahun 98
itu ada beberapa definisi tentang ketahanan nasional. Nah, definisi-definisi ketahanan nasional tersebut yang pertama adalah untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat efektif untuk menghindari dari hambatan, tantangan ataupun ancaman dan gangguan baik dari pihak luar ataupun dari dalam, maka pembangunan nasional itu diselenggarakan melalui suatu pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis di mana hal itu merupakan integrasi dari setiap kondisi dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya itu ketahanan nasional sendiri itu adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan atau kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, untuk berhasilnya pembangunan nasional itu juga akan bisa meningkatkan ketahanan nasional yang nantinya ketahanan nasional itu akan mendorong dari pembangunan nasional. Jadi seperti simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Ya. Untuk ketahanan ideologi sendiri itu apa? Yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran dari ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, serta untuk kemampuan menangkal dari ideologi-ideologi asing yang masuk ke Indonesia dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tuh, dalam masa kini banyak godaan-godaan atau ancaman dari ketahanan ideologi itu sendiri ya. Makanya kenapa sekarang ketahanan ideologi Pancasila sendiri itu sangat digaungkan. Yang kedua, ketahanan politik ya tadi. Ketahanan politik sendiri adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan dari demokrasi politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di mana itu mengandung kemampuan untuk memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi, yaitu suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, di mana itu mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan untuk menciptakan suatu kemandirian ekonomi nasional. Dengan daya saing yang lebih tinggi, diharapkan itu dapat mewujudkan kemakmuran dari rakyat yang adil dan merata. Kemudian ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu hidup rukun, bersatu, kemudian cinta tanah air, berkualitas maju dan sejahtera di dalam kehidupan, sehingga kehidupan itu akan berjalan secara seimbang, selaras, serasi, dan mampu untuk menangkal budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional kita. Lalu yang kelima adalah ketahanan HANKAM ya, pertahanan dan keamanan. Itu apa? Adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan nanti mampu menjaga atau memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Oke, itu tadi adalah wajah ketahanan negara di Indonesia.
Yang kedua, kita akan membahas tentang dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis. Ya. Konsep ketahanan nasional berlapis itu apa sih? Ya. Konsep ketahanan nasional berlapis adalah ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa yang tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan yang berasal dari lapisan-lapisan di bawahnya. Nah, lapisan-lapisan itu apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional itu bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, kemudian berlanjut dengan ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional yang baru berpuncak pada ketahanan nasional. Ya, tadi regional. Ini diagramnya ya. Jadi ketahanan diri merupakan core atau inti dari terwujudnya suatu ketahanan nasional. Dari ketahanan diri yang baik itu akan bisa nanti mewujudkan ketahanan keluarga yang baik. Dari ketahanan keluarga yang baik bisa mewujudkan ketahanan wilayah yang baik. Begitu seterusnya hingga mewujudkan suatu ketahanan nasional. Oke, setelah ketahanan nasional yang secara berlapis, kita materi selanjutnya tentang bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kalian mungkin tidak asing dengan istilah bela negara, mungkin dari sejak kalian sekolah itu juga sudah ada materi tentang bela negara. Ya, istilah bela negara ini bisa kita temukan juga di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut di dalam upaya pembelaan negara. Nah, di dalam buku pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR itu dijelaskan bahwa pada pasal 27 ayat 3 ini itu dimaksudkan untuk memperteguh atau memperkuat konsep yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya untuk bela negara itu tidak hanya kewajiban dari anggota TNI atau aparat-aparat negara, tetapi merupakan hak dan sekaligus kewajiban juga bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, anggapan-anggapan yang menganggap bahwa bela negara itu selalu berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia, itu tidak benar. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, selain itu juga dalam pasal 27 ayat 3 itu dijelaskan bahwa usaha pembelaan negara itu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Apa artinya atau konsekuensinya adalah bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk turut serta di dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang berlaku, termasuk di dalam aktivitas bela negara. Nah, selain itu, setiap warga negara juga bisa turut serta di dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Kalau kalian sebagai seorang warga negara sekaligus sebagai mahasiswa, bagaimana upaya kalian untuk membela negara kalian? Itu nanti bisa di-share di Google Classroom saat kita diskusi ya. Oke, selain itu, selain di dalam pasal 27 tadi, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ya, itu juga dijelaskan pada pasal 9 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya membela negara yang diwujudkan di dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ya, jadi berhak dan wajib ikut di dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Di dalam bagian penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dijelaskan bahwa upaya bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Nah, upaya bela negara sendiri selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang, maka konsep bela negara ini juga memiliki cakupan yang luas. Ya, bela negara itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisik dan non fisik. Nah, secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi dari musuh. Ya. Bela negara secara fisik ini bisa dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Ya. Pengertian bela negara ini yang secara fisik ini dapat disamakan dengan bela negara di dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif di dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk dalam penanggulangan ancaman. Nah, bela negara demikian itu dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Kemudian bela negara juga perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer atau non-militer tadi. Nah, pemahaman ini itu diperlukan karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara akhir-akhir atau dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nirmiliter. Ya. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nirmiliter sendiri pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, mengapa sih diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Di dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Ya. Nah, pada kalau teman-teman masih ingat, mungkin pada belum lahir ya, ini pada tahun 97-98 itu ketahanan ekonomi Indonesia itu tidak kuat lagi di dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang dilanjut pada krisis politik. Nah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional itu memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Yugoslavia sendiri dikenal sebagai negara republik terbesar pada saat itu. Ya, merdeka tahun 45. Kemudian merubah dari bentuk kerajaan menjadi republik. Nama resminya Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Nah, pada tahun 90-an itu mulai timbul perpecahan dan perang saudara pada tahun 2001 ya, 90 sampai 2001. Nah, kemudian di antara rentang waktu tersebut negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya sendiri. Nah, tanggal 4 Februari 2003 itu Republik Federal Yugoslavia itu dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro ya. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia ya. Jadilah negara ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Nah, negara itu kini terpecah di dalam negara-negara baru seperti Bosnia, Kroasia, Serbia, dan lain-lain. Bahkan Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, pembelajarannya adalah bahwa ketahanan negara itu sangat penting agar negara kita itu tetap bersatu sesuai mewujudkan cita-cita negara kita. Kemudian dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara kita sendiri itu apa? Ya.
pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional itu bisa atau terbukti bisa menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ini sebagai bukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme dan krisis ekonomi pada 97-98, ini negara kita masih kuat untuk bertahan dibandingkan dengan Yugoslavia itu tadi ketika menghadapi ancaman perpecahan pada tahun 1990. Tetapi seperti hanya dengan kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga nanti akan mengalami perubahan, perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Begitu pula dengan ketahanan nasional Indonesia, di mana akan selalu menghadapi aneka tantangan atau ancaman yang akan terus berubah. Ya. Sekarang banyak ancaman-ancaman yang dilakukan melalui sosial media yang ingin memecah belah negara kita. Itu juga sangat tidak baik untuk negara kita. Ketahanan nasional sendiri sebagai suatu kondisi, salah satu wajah TANAS ya, ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan yang ada di masyarakat kita. Kadang ketahanan nasional itu tinggi, kadang rendah dan selalu berubah-ubah atau statis. Contoh kasus ini pada tahun 2013 dari data dari Lemhanas, ketahanan nasional di Indonesia rapuh ya. Ini bisa dibaca dari hasil pengukuran itu mulai rapuh ya. Nah, berdasarkan pemberitaan di atas itu kondisi TANAS kita itu sebagai kondisi yang dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian dari pengukuran TANAS. Nah, ukuran yang digunakan itu dengan sesuai dengan ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Bagaimana cara meningkatkannya ya dengan memberikan pemahaman tentang ketahanan nasional dan bela negara, salah satunya kepada kalian sebagai seorang mahasiswa. Nah, konsepsi ketahanan nasional itu bisa tergambar pada gambar berikut ya. Itu bisa dilihat kekuatan nasional itu bersifat kondisinya dinamis, dipengaruhi oleh banyak unsur, kemudian ancaman baik secara militer atau non-militer dan dari dalam atau luar negeri. Nah, kelangsungan bangsa dan negara itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita kekuatan nasional kita atau kita punya ketahanan nasional yang besar itu nanti akan bisa menangkal ancaman-ancaman yang masuk. Nah, pemikiran tentang Astagatra yang dikembangkan oleh Lemhanas sendiri itu bahwa kekuatan nasional Indonesia itu dipengaruhi oleh dari 3 dan 5 tadi ada 8 unsur tadi ya. Itu juga mendapat banyak kajian dari para ahli ya. Ini nanti bisa dibaca. Ini pendapat-pendapat dari ahli tentang itu. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia sendiri ini ada 8 tadi. Nah, 3 aspek alamiah itu tadi. Yang pertama ada gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian 5 atau pancagatra yang aspek kehidupan sosial adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Nah, model Astagatra ini merupakan perangkat hubungan dari bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan. Ini yang hasil pengkajian Lemhanas. Nah, masing-masing tadi ya, yang pertama adalah gatra letak geografi atau wilayah itu menentukan kekuatan nasional negara. Nah, hal-hal yang terkait dengan wilayah negara itu bisa ada bentuk wilayah negara berupa pantai, negara kepulauan atau negara kontinental. Ada luas wilayahnya kita itu juga mempengaruhi. Nah, di dalam kaitannya dengan wilayah negara, sekarang ini yang perlu dipertimbangkan adalah adanya kemajuan teknologi dan kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara.
Kemudian Gatra penduduk ya, ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional ya, berupa kuantitas, persebaran, kualitas penduduk, penduduk yang produktif dan lain sebagainya. Kemudian Gatra ideologi itu juga menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Sehingga ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, unsur ideologi ini diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang berlatar belakang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin di dalam Pancasila. Kemudian Gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan tetap stabil serta konstruktif untuk pembangunan. Lalu Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara itu merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan lebih pada era global sekarang. Lalu Gatra sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya itu hanya dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya itu biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik secara fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dan kontradiksi yang ada di dalamnya itu memudahkan untuk menimbulkan suatu ketegangan sosial. Lalu Gatra Hankam ya, itu merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya di dalam upaya untuk pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara di dalam membela negara yang tadi terdapat di dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, pertahanan negara Indonesia sendiri itu bersifat semesta ya, jadi luas, yaitu dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama di dalam pertahanan. Didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama di dalam hal menghadapi bentuk ancaman-ancaman militer. Nah, sedangkan di dalam menghadapi ancaman non-militer sendiri, sistem pertahanan itu menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Lalu ketahanan ekonomi, yaitu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan, ancaman, hambatan baik dari dalam maupun dari luar, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah yang pertama, kemampuan ekonomi untuk pulih dan cepat. Ya, untuk pulih dengan cepat, yaitu terkait dengan fleksibilitas ekonomi yang memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh suatu kejadian-kejadian. Misal pada saat ini sedang COVID-19, otomatis di saat pandemi seperti ini ekonomi kita sedang sangat terdampak ya. Nah, bagaimana pertahanan kita ya, itu termasuk dengan ketahanan negara itu memulihkan ekonomi secara cepat. Kemudian kemampuan untuk menahan guncangan ya. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan, yaitu jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dianggap sebagai perisai terdepan di dalam menghadapi suatu kerentanan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ya, ketahanan ekonomi suatu bangsa itu dari sumber daya alam, lokasi geografi, stabilitas, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, urgensinya dari bela negara itu sendiri apa? Yaitu terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan bela negara. Bela negara itu merupakan perwujudan warga negara di dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan dari warga negara di dalam upaya menghadapi dan menanggulangi ancaman itu dapat diwujudkan dalam upaya bela negara.
Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada secara fisik dan non fisik. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, mungkin nanti bisa direview untuk dibaca lagi. Nah, ini berdasarkan hal-hal bela negara secara fisik dan non fisik itu, maka keterlibatan warga di dalam bela negara secara non fisik itu bisa juga dilakukan dengan berbagai bentuk dalam berbagai situasi. Ya, misalnya dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Makanya kenapa pendidikan kewarganegaraan itu wajib dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Kemudian melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar, berkarya nyata, berperan aktif di dalam menanggulangi ancaman, kemudian membayar pajak ya, dan retribusi yang sesuai dan nanti fungsinya sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Manfaat pajak sendiri sangat banyak. Ini kita membayar pajak juga upaya untuk bela negara atau mempertahankan, meningkatkan ketahanan nasional negara. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk atensi kalian di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti silakan langsung bertanya saja. Saya rasa cukup. Saya akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.